Oke, Bin, thank you sudah mau hadir di, kalau aku selalu bilang, nyantai di kebun Ati. Itu kalau bahasa isyaratnya, katanya gitu. Asik. Gimana Nyantai berarti? di kebun. Nyantai Nah, nyantai di kebun. Atinya di bisa kebun. begini nunjuk Ati gitu. Karena ini artinya diri sendiri. Ya. Gitu. Jadi Nyantainya begini. Nyantai di kebun Ebin, gini dong. Oke, jadi nyantai di kebun Ati. Oke, nice. Oke, Bin, thank you loh udah mau ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol santai aja, kok namanya juga di kebun gitu, ngobrol santai. Iya, masa ngobrol serius-serius ya. Thank you juga loh Mbak Ati, aku senang banget juga nih bisa ngobrol-ngobrol kita. Alhamdulillah, kita terakhir ngobrol udah lama ya, Bin, ya, kalau ngobrol. Udah lama banget. Kita dulu sekantor, terus habis itu pisah gitu. Terus sempat ngobrol lagi, habis itu pandemi, lewat lah ya, kita udah. Nah, Bin, aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya nggak terlalu ini ya. Ebin mungkin bisa cerita dulu, kan Ebin tuh background-nya kan sebenarnya finance. Tapi terus kemudian Ebin beralih karir gitu di dunia HR. Dan bahkan setelah itu terjun di waktu berubah menjadi profesi dari karyawan menjadi pebisnis, itu pun juga masih di dunianya HR juga gitu, nggak di dunia finance. Boleh cerita nggak, Bin, gimana sih ininya prosesnya kemudian sampai boleh diceritain, Bin, silakan. Mungkin aku perlu cerita agak sedikit ke belakang ya, ketika aku masih kuliah, gitu. Mungkin ya kuliah ya, terutama kuliah ya. Jadi waktu saya SD sampai SMP tuh jadi anaknya tuh cukup comply lah ya, jadi biasa-biasa aja, nggak ikut eskul gitu tuh, nggak ikutan tuh berarti. Sampai akhirnya gue ngerasa ini kok nggak banyak temen nggak terlalu banyak gitu. Terus udah gitu prestasi juga gitu-gitu aja gitu ya, biasa aja. Nah, Ebin yang beda lah ya. Gitu, bener. Nah, pas SMA akhirnya aku milih, kayaknya pengen SMA yang cukup seru lah gitu. Jadi aku pilih ada sebuah SMA di Bandung yang cukup orang tuh banyak bilang banyak mainnya, bukan banyak mainnya, mungkin aktif lah, banyak eskulnya gitu-gitu. Nah senang tuh di situ, mulai senang, asik juga ya ternyata ya, banyak punya eskul, ikut aktif di mungkin kayak semacam eskul ya, ininya pokoknya activity kayak semacam OSIS gitu lah ya kalau misalnya ini sekarang. Jadi aku tuh ada sebuah kayak eskul namanya Rancang Bangun, jadi ada kayak eskul dekor, seneng deh gitu. Nah di situ mulai merasa bahwa kayaknya kayak gini tuh organization gitu-gitu tuh seru gitu. Nah pas kuliah aku lanjutin tuh Mbak Ati. Aku jadi aktif juga di himpunan. Walaupun aku kuliah akuntansi nih ya, tapi aku himpunannya juga himpunan akuntansi gitu, himpunan akuntansi. Nah, sama ada ikut ISEC, adalah organisasi students organization gitu yang mengenai magang internasional. Nah, di situ kita banyak tuh terpapar saya sama bahwa kayak membantu atau facilitating atau involve di dalam development-nya orang lain. Gitu. Jadi ketika di himpunan tuh kan pertanyaan-pertanyaan di diskusinya atau programnya itu kan gimana nih biar anak-anak akuntansi jadi lebih jadi lebih keren nih gitu. Mereka jadi kalau misalnya kapasitinya jadi tambah, jadi kalau misalnya mau kerja lebih gampang misalnya, itu satu. Kalau misalnya ngobrol mengenai akademik, gimana nih caranya kita bantuin teman-teman kita biar kalau ujian lebih gampang nih gitu. Mungkin ada ngumpul-ngumpulin bahan lah gitu, terus catatan-catatannya dikumpulin gitu, terus udah gitu ada seminar-seminar apa nih gitu. Jadi kita bikin seminar-seminar, atau kita perlu nih kita perlu tahu nih company itu gimana kerjanya, jadi bikin kayak company visit. Terus udah gitu ke waktu itu aku kuliah di Bandung ya, di Unpad. Terus udah gitu kita ke Jakarta nih, jadi ke company, ke kantor akuntan publik gitu. Terus
institusi keuangan apa aja gitu yang hubungannya akuntansi, kita ke BPK gitu-gitu, BI gitu. Dan jadi banyak tuh terpapar dan saya ngerasa senang tuh involved di kegiatan itu ya. Jadi di ISEC juga sama, gimana kita biar orang bisa jadi leader, bisa lebih keren lagi. Di situ banyak terpaparnya. Nah, itu saya udah cukup tertarik nih, cuman saya tuh nggak terlalu pede untuk pengen langsung masuk ke HR. HR is already my something yang saya cukup senang gitu. Aduh, bisa nggak ya gitu, sempat gitu. Jadi itu udah. Jadi seperti layaknya anak akuntansi pada umumnya, akhirnya saya daftarlah ke kantor akuntan gitu. Kantor akuntan publik nggak terlalu lama ya, terus akhirnya sempat kerja dulu di tempat lain di Malaysia untuk marketing setahun, baru akhirnya masuk ke Unilever waktu itu ya pertama. Bukan pertama ya, jadi yang karir yang ini. Jadi itu pun maksudnya jadi finance gitu ya, jadi trainee-nya finance gitu. Banyak gitu ya, di sana mungkin sekitar 4 tahunan ya, jadi sempat di beberapa role di sana. Nah cuman mungkin passion atau something inside saya tuh tetap pengen ke HR, pengen lebih banyak melakukan itu. Sampai akhirnya saya memberanikan diri nih ngomong sama bos saya pada saat itu, ya bos finance saya ya, yang akhirnya jadi VP HR juga, gitu, untuk bilang, Bu, saya Bu ini saya pengen pindah ke HR. Terus beliau tanya gitu, kenapa pengen pindah, katanya. Karena ya itu saya sesuatu yang saya senang sih gitu ya. Mungkin bahasanya pada saya itu it's my passion ya gitu. Tapi saya lebih senang itu apa segala macam. Terus Bu ini mikir HR ya, dia juga mikir juga. Mungkin kalau ke marketing kayaknya kamu enggak ya, tapi kalau HR kok mungkin bisa juga ya, cocok juga apa segala macam gitu. Jadi akhirnya dibantulah saya untuk finding mungkin opportunity ya. Makanya thank you to Bu Eni pada saat itu untuk bisa akhirnya di aspirasi saya sebagai seorang anak yang pengen pindah itu akhirnya ada kesempatannya gitu. Akhirnya ada kesempatan setelah hampir setahun, ada kesempatannya. Saya diwawancara juga oleh waktu itu ada senior HR leader ya, Bu Lala sama Lin waktu itu yang wawancara saya. Akhirnya pindahlah ke HR. Barulah itu dari situ ya udah, itu dari situ udah karir HR. Terus tuh dari itu kan mulai di pabrik ya di Cikarang. Terus udah gitu pindah ke beberapa role sampai akhirnya begitu event setelah selesai pindah ke usaha saya pun areanya di area HR gitu. Di manajemen consulting tapi fokusnya ke HR development, jadi ada training apa segala macam. Tapi core-nya itu adalah HR sama people development. Gitu Mbak Ti. Jadi memang sebenarnya udah cukup lama sih ininya pengennya, cuman jadi belok dulu ya, belajar hal lain dulu ya, which is saya sangat appreciate juga ya si journey di tim finance itu sebelum akhirnya ke HR. Gitu Mbak Ti, that's prosesnya sih. Oke. Nah, Ebin kan sebenarnya pernah di finance, kemudian masuk HR gitu ya. Itu kan dunia yang sebenarnya tidak terlalu related lah ya, sebenarnya nggak terlalu dekat gitu lah ya. Tapi apa yang Ebin dapetin di finance, terus kemudian waktu Ebin masuk ke dunia HR, itu bisa menjadi added value buat Ebin. Karena kan nggak mungkin juga ya pengalamannya 4 tahun, berarti 5 tahun lah kali ya, 5 tahun. Terus dihilangkan aja gitu kan nggak mungkin, pasti ada added value dong. Nah, added value-nya buat Ebin waktu Ebin masuk ke dunia HR itu apa? Dunia finance. Oke. I must say ya, kalau misalnya experience-nya itu luar biasa adding value untuk saya. Selain belajar mengenai bisnis acumen gitu-gitu ya. Jadi dari yang saya ngerti sekarang dan mungkin saya ngelihatnya juga gitu, HR kedepannya itu perlu ngerti bisnis. Gitu. Perlu ngerti misalnya HR di mana nih ya? Kita HR di perusahaan telekomunikasi gitu. Kita tuh perlu ngerti nih telekomunikasi. Kita perusahaan kita menjadi HR di mana misalnya di perusahaan oil and gas atau misalnya di perusahaan institusi pemerintah, kita perlu ngerti mau ngapain. Dan finance itu membekali saya dengan bisnis acumen yang sangat banyak gitu ya. Karena
tim finance saya juga ketika role saya di finance itu juga ada beberapa ya. Jadi ada mulai dari ngurusin corporate secara besar, ada yang ngurusin mengenai produk yang cukup kecil, ada di regional office ya, ngurusin beberapa negara gitu. Itu tuh luar biasa, sangat bermanfaat apa aja. Jadi saya ngerti nih kalau bagaimana bisnis itu melihat bagaimana ya mungkin manajemen itu ya, top manajemen leadership itu melihat bisnis. Ya, jadi kan ada profitnya, bagaimana sales itu relate sebenarnya itu, cost itu seperti kayak gimana gitu yang menarik gitu. Dan ketika di HR kita tuh jadi bisa merelate gitu. Oke, program kita ini apa nih untuk bisnis itu gitu. Jadi misalnya kita bikin program misalnya misalnya rekrutmen. Bagaimana sih, kenapa rekrutmen itu kritikal untuk bisnis? Kita bikin performance management ya, KPI apa segala macam. Kenapa itu relate sama bisnis? Ya, terus udah gitu, apa dampaknya untuk saya secara khusus? Apa dampaknya sama financial gitu? Karena ini kan, jadi saya ngerti, oke, kalau misalnya ini jelek ya financial profitnya lah misalnya gitu ya. Kalau misalnya pengen dilihat secara simpel kayak gitu. Misalnya cost, kenapa sih saving? Jadi kalau misalnya waktu itu saya di pabrik kan banyak ngobrol, bisnis tuh ngobrol mengenai saving sana, saving sini. Saya sebagai orang HR, mereka tuh ini nih kerangkanya seperti ini, dan kita jadi orang HR, how to support the business. Gitu. Jadi lebih seperti itu Mbak Ati. Jadi bisa merelate dengan bisnisnya seperti kayak gimana, melakukan analis, merelate apa yang terjadi dari bisnis. Itu satu. Ya. Karena financial analisis itu menurut saya kritikal di dalam ya whatever bisnis ya. Itu. Kedua, bagaimana kita menyambungkan bagaimana kita sebagai orang HR gitu ya, memberikan kontribusi ke arah tersebut gitu. Ini karena ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Jadi orang bisnis pun mudah-mudahan ya akan bisa lebih we can talk in the business language yang dimana mungkin mereka bisa bahasa HR nggak semuanya ngerti gitu, ngapain sih gitu. Orang HR tuh ngerjain apa sih gitu, misalnya gitu ya. Kita tuh bisa mentranslate itu gitu. Itu sih Mbak Ati yang saya rasakan banyak sekali membantu exposure saya di finance sebelumnya sih Mbak. Gitu. Artinya kan kadang-kadang ada orang yang suka begini ya, gue sebenarnya passionnya ada di sini gitu, tapi gue jadi kerjanya ini dulu gitu. Ini kayak buang-buang waktu. Sebenarnya nggak buang-buang waktu, karena sebenarnya journey-nya beda gitu. Journey yang ini ternyata bisa added value ke journey yang ini sebenarnya. Kalau aku lihat cerita dari Ebin gitu ya berarti gitu. Dan memang peran HR sebenarnya bukan juga cuma seseorang yang cuma supporting doang, nggak, tapi Ebin lihatnya bahwa sebenarnya HR tuh punya peranan penting di dalam jalannya satu perusahaan gitu, satu bisnis gitulah ya gitu. Betul Mbak. Menarik. Betul. Nah, betul itu. Ebin kan dari dunia korporasi awalnya ya, lumayan lama ya. Total berapa tahun ya Bin waktu itu? 10 tahun ada? Iya, hampir lah ya, 9-10 tahun. 9-10 tahun di dunia korporasi sebagai karyawan. Terus saya ingat banget tuh waktu itu Ebin langsung mau resign dan memutuskan untuk berbisnis, dan jarang orang yang di usia muda memutuskan untuk berbisnis, unless kebanyakan berbisnis sama keluarga lah, misalnya udah ada bisnis keluarga gitu, which is kalau Ebin tuh aku lihat memang ini kan benar-benar mulai dari nol ya, dan dunia Ebin saat itu masih baru, bukan lama juga di HR karena terjadi dari finance terus pindah ke HR. Nah, boleh cerita Bin, apa yang mendasari waktu itu Ebin pindah ke bisnis gitu, menjadi berbisnis? Satu, yang kedua gimana tuh waktu itu adaptasinya? Pasti kan beda dunia kan sebenarnya. So pertama reasonnya, kedua adaptasi ya. Kalau maksudnya kenapa akhirnya pindah itu resign, karena ada beberapa sih Mbak ya. Yang pertama tuh saya pengen lebih banyak, karena ini HR ya. HR tentunya di corporate HR itu kita bisa bilang bahwa corporate HR tuh bervariasi, kompleks. Saya bukan maksudnya kompleks negatif ya, cuman banyak hal yang memang kita perlu urusin ya. Itu banyak yang di take care. Banyak yang kita perlu take care apa segala macam gitu. Itu satu ya. Jadi saya pengen beberapa hal yang pengen lebih banyak
pengen lebih banyak mengerjakan hal yang memang saya lebih seneng gitu. Oke. Gitu, itu salah satunya ya. Jadi mungkin ketemunya, facilitatingnya, terus udah gitu ngobrol mengenai learningnya gitu. Itu banyak yang kayaknya saya pengen lebih banyak memberikan waktu di situ gitu ya. Daily life-nya tuh pengen lebih banyak itu gitu. Itu satu pertama ya. Itu satu. Yang kedua, ini personal reason ya. Jadi seluruh keluarga saya itu adalah either PNS atau mungkin karyawan swasta gitu ya, orang tua gitu, terus udah gitu keluarga-keluarga dari sana yang mulai usaha sendiri tuh nggak ada lah ya, hampir nggak ada mungkin ya, yang saya tahu cukup deket lah gitu ya, mau bikin bukan usaha restoran atau apa gitu tuh kayaknya nggak ada sih kayaknya gitu. Terus saya melihat ada sebuah ini nih Mbak Ati ya, mungkin ini beda-beda juga untuk everyone, tapi this is my experience-nya adalah orang ketika sudah bekerja ya, saya banyak juga keluarga yang cukup ini ya, saya lihatnya cukup berkecukupan ketika masih menjabat, ketika masih kerja di perusahaan gitu. Cuman sampai jumpa di sesi berikutnya dari Nyantai di Kebun Ati. Jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng sehingga Anda mengetahui kapan sesi berikutnya. Sampai jumpa.